Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberi kesehatan dalam menjalani hari-hari di tengah pandemi saat ini. Membahas tentang pandemi COVID-19. Awal tahun 2020 menjadi awal penyebaran virus yang terus-menerus menyebar ke berbagai negara. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh setiap negara untuk mengurangi penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Namun, hal itu bukanlah hal yang mudah, karena hampir 8 bulan terakhir ini belum ada tanda-tanda kapan berakhirnya pandemi ini. Kebijakan mulai dari lockdown, karantina, PSBB, dan new normal gencar dilakukan di setiap negara hampir di seluruh dunia. Dengan seiring memburuknya kondisi di saat pandemi ini, bukan hanya kita saja yang mengalami krisis, namun hampir di seluruh bidang mengalami penurunan, mengalami kerugian yang sangat besar. Seperti turunnya perekonomian, yang menjadi salah satu bukti besar dampak dari pandemi COVID ini. Perekonomian hampir di setiap negara mengalami krisis. Pandemi telah menyebabkan pelemahan dalam berbagai bidang, terutama kesehatan dan ekonomi. Kita berharap segera kembali seperti sebelumnya, dengan kondisi yang tidak jelas sekarang, di mana angka penyebaran, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, dan lainnya terus menurun. Dan dapat saya katakan, perang kondisi saat ini belum berakhir dan masih panjang. Jika kita semua negara terdampak bersatu, pemerintahan nasional juga cekatan, kita bisa melakukan sesuatu untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini terus terjadi. Dengan demikian, kita tahu di mana ujungnya. Walaupun kita belum tahu, mungkin 1 bulan lagi atau 1 tahun lagi kita juga belum tahu. Tetapi kita semua berharap, jangan terlalu lama melihat korban yang terus menaik. Di Indonesia saja sekarang sudah mencapai 400.000 kasus lebih COVID-19. Pemerosotan dalam berbagai bidang, dan itu artinya belum ada tanda-tanda kapan pandemi ini akan berakhir. Dalam menghadapi pandemi saat ini, antara kesehatan dan ekonomi sering disebut sebagai hal yang dilematis. Antara menyelamatkan nyawa manusia diselesaikan sampai tuntas atau menyelamatkan ekonomi yang terus-menerus krisis segera dipulihkan. Tetapi kalau memilih menyelamatkan ekonomi atau menyelamatkan manusia, menurut saya itu bukan hal yang dilematis. Karena sangat bisa diselamatkan dua-duanya, jangan ada yang dikorbankan. Manusia tentu diutamakan penyelamatan jiwanya, namun tidak perlu ekonomi menunggu sampai terang benderang. Ekonomi bisa segera merapat. First thing first adalah kontrol pandemi ini, kontrol this disease. Misalnya yang zona merah segera menjadi zona kuning, dan yang zona kuning segera diubah dalam 1 atau 2 bulan misalnya. Demikian itu dulu. Jika pandemi ini ditekan dengan baik, maka perekonomian akan ikut membaik. Prioritas itu berkaitan dengan strategi. Pilihan seperti itu, strategi seperti itu, dan kebijakan seperti itulah yang menggabungkan kedua krisis besar ini dianggap menjadi solusi daripada menyelamatkan salah satunya. Karena it's not dilema, bisa sangat dilakukan dengan bersamaan. Tentu saja dengan strategi yang tepat, kebijakan yang tepat, dan dengan aksi yang nyata pula. Dan pemerintah kita cukup serius. Tetapi saya ingin jujur, kalau pemerintah melakukan langkah-langkah yang tepat, kebijakan yang tepat, makin serius, alokasi anggaran juga digunakan dengan baik, harus saya beri pujian. Tetapi jika dilihat dari sana sini masih banyak kekurangan. Saya punya hak untuk memberikan pandangan-pandangan, koreksi-koreksi, dan rekomendasi. Itu hak saya, karena saya ingin berkata jujur, walaupun berseberangan dengan pemerintah. Kita semua mengalami, kita tidak boleh menyalahkan begitu saja. Kembali pada ekonomi kita. Sebelum pandemi ini datang, ekonomi kita memang sudah mengalami tekanan. Hutang BUMN dan hutang pemerintah memang lumayan besar. Dan ada persoalan dengan daya beli dan penghasilan rakyat. Memang ada tekanan-tekanan pada awal periode Bapak Jokowi memimpin. Namun saya senang pada periode ini Bapak Jokowi berusaha untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Sehingga datangnya krisis ini kita tidak bisa serta-merta melakukan perbaikan. Nah, karena kita sudah punya tekanan bawaan, jadi negara kita mengalami double hit. Lebih berat memang. Nah, ini sudah terjadi sekarang. Yang penting dari sekarang ini, ke depannya, negara, pemerintah, kita dukung apa yang akan menjadi solusi agar persoalan ekonomi negara kita menjadi kembali pulih.
Oleh karena itu, pandai-pandailah mengalokasikan kita punya uang, budget kita. Pemerintah sudah mengetahui hal tersebut. Masih ada peluang, ada momentum untuk menyelamatkan ekonomi kita. Yaitu tadi, yang zona merah penyebaran COVID-19 di Indonesia secara perlahan diperkecil penyebarannya. Berharap segera dipulihkan. Vaksin bisa cepat digunakan dan diproduksi massal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa melalui pandemi ini dan bisa kembali seperti sebelumnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara manapun tidak punya sumber daya yang melimpah ruah, termasuk sumber daya finansial. Dan ekonomi kita belum sekuat ekonomi Amerika, ekonomi Jerman, ekonomi Prancis, ekonomi Inggris, ekonomi Jepang, ekonomi Tiongkok. Belum. Oleh karena itu, pandai-pandailah mengalokasikan kita punya uang, budget kita, APBN kita. Apalagi kita tambah utang. Budget yang ada nggak cukup, utang masuk. Nah ini harus pas betul. Jangan kemana-mana, harus disiplin kita ini. Mestinya alokasinya adalah to stop the disease. Dialirkan ke dunia kesehatan, rumah sakitnya, APD-nya, kemudian pelayanan kesehatannya, semualah, seluruh tanah air. Agar makin sedikit yang terjangkit, makin sedikit akhirnya nol nantinya, insya Allah. Itu alokasi anggaran yang pertama. Yang kedua, ini sudah banyak pengangguran, banyak yang terdampak. Alokasikan juga bansos, social safety net, BLT apapun namanya, supaya rakyat tidak menderita secara berlebihan. Itu juga prioritas mengalokasikan sumber daya yang tepat. Yang ketiga, memang ekonomi harus dibangkitkan. Tiongkok sekarang contoh, UMKM dibantu. Kemudian semua yang sedang mati suri dibantu. Yang kira-kira akan PHK besar-besaran, kasih fiskal insentif supaya tidak PHK. Jadi banyak kompromi yang bisa dilakukan agar terjadi kebangkitan kembali ekonomi.